Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya dan juga pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Fadilah. Ibu Fadilah ini adalah seorang praktisi EFT sekaligus pengajar dari Indonesia Tengah ya Bu ya, Indonesia Tengah atau Indonesia Timur nih? Jadi di sini sudah jam setengah 9. Setengah 9 berarti Indonesia Timur ya Bu ya maksudnya ya? Ya. Oke, dengan beda waktu dua Satu jam jam. dari Satu, waktu satu satu jam jam. ya. Ya, 1 jam. Berarti waktu Indonesia Tengah ya Bu ya? Iya, tengah Oh, timur. Tengah ya. Tepatnya di daerah mana Ibu tepatnya? Di Sulawesi Barat. Oh, Masya Allah. Ya salam Di kenal ya Sulawesi Ibu. Barat. Salam kenal juga Ibu. Iya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Malam hari ini nanti kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu 5 bahasa kasih. Ya, 5 bahasa kasih ini nanti apa saja dan bagaimana kita menerapkan pada keluarga kita atau kepada murid-murid kita. Bagi Bapak Ibu yang pengajar nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Fadilah. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa Ibu Fadilah adalah seorang pengajar dan juga praktisi EFT yang sudah cukup berpengalaman menggunakan ilmu ke-EFT-annya untuk menangani berbagai macam kasus, mulai dari kasus-kasus yang ada di sekolah ataupun yang lain-lain begitu. Nah, malam hari ini topiknya saya katakan tadi sangat menarik sekali ya karena kita bicara tentang 5 bahasa kasih membuka pintu menuju generasi yang berkarakter begitu. Kita langsung sapa saja Ibu Fadilah. Assalamualaikum Ibu Fadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, sukses dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Nah, Ibu Fadila untuk menyingkat waktu dan juga antusiasnya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di forum ini sudah pingin nih belajar tentang 5 bahasa kasih begitu dan sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Fadila. Silakan Bu Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bapak Ibu hebat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan selamat malam buat Ibu Nurita. Apa kabar Ibu Nurita? Masya Allah barusan lagi bertatap muka melalui online. Dan apa kabar juga buat seluruh Bapak Ibu dan seluruh admin. Dan terima kasih Bapak Ibu, saya diberi amanah oleh Pak Heri mengenai karakter, strategi karakter. Dan kalau kita membahas masalah karakter berarti akhlak, ya, akhlak kita, perilaku anak-anak kita, ya, apakah baik atau tidak, itu tergantung daripada ayah bunda mendidik. Dan di sini kita berusaha untuk sama-sama berdiskusi karena saya yakin bahwa Bapak Ibu ada yang lebih senior di atas saya, mungkin banyak pengalaman-pengalaman tentunya di dalam keluarga. Dan tentunya saya juga masih belajar mengenai bahasa kasih dan tepat itu hampir sama dengan bahasa cinta. Seperti itu. Baik Pak Heri, untuk memanfaatkan waktu, saya izin untuk share screen Pak Heri. Dan mohon maaf, saya tidak bisa slideshow karena biasa laptop saya bermasalah. Jadi, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Jika sudah terlihat, silakan. Sudah Ibu, sudah. Baik Bapak Ibu hebat, 5 bahasa kasih membuka pintu menuju generasi berkarakter. Memang ini sangat akhir-akhir ini ya, karakter anak-anak itu sangat meresahkan, baik di dalam keluarga, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Tetapi kembali lagi kepada keluarga di rumah. Bagaimana cara kita mengasuh anak-anak kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya saya termasuk orang yang tertinggal dalam arti kata
baru mengetahui beberapa akhir ini apa sih itu 5 bahasa kasih yang harus saya terapkan di dalam keluarga. Seperti itu. Kalau kita belajar atau berbicara tentang karakter, sebenarnya karakter ini sudah ada disampaikan ya di dalam hadis bahwa untuk menanamkan karakter sebelum anak-anak itu lahir. Jadi di dalam kandungan, bagaimana cara kita bersikap, ya terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu adalah pembentukan karakter di rumah dan sebelum ibu melahirkan. Jadi masih dalam kandungan itu sudah diberikan bagaimana menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, teori baterai kasih sayang. Rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi ibarat anak-anak kita ini perlu dicas. Ini adalah baterai ya. Jadi anak-anak kita itu perlu dicas, bukan berarti dicasnya 24 jam. Bayangkan seperti kalau kita misalnya capek atau misalnya baterai handphone kita itu sudah lowbat ya, pasti lemah. Jadi harus diisi baterai tersebut. Nah, begitu pula dengan baterai kasih sayang, isi baterai kasihnya. Itu anak-anak kita itu kalau tidak diisi itu akan menyebabkan lemahnya karakter yang terdapat pada anak-anak kita. Nah, yang isi baterai sampai kita, ayah, ibu, bunda, bapak ya, yang ada di rumah. Isi baterai kasihnya supaya dia full kembali. Tetapi bukan berarti 24 jam. Ya, kita cas seperti handphone itu akan rusak juga. Dalam arti kata bisa 3 minggu sekali ya. Kita isi baterai ini dengan baterai kasih sayang. Nah, jadi kalau ada seseorang anak yang bermasalah berarti tangki cintanya atau baterai kasihnya itu sudah lowbat, sudah lemah, yang mesti kita isi seperti itu. Sifat baterai kasih harus diisi setiap hari minimal 3 hari seminggu. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimum. Seperti kita kan, aduh, handphone saya casnya sudah habis nih, kita galau nih, ini udah lemah nih, saya nggak bisa berkomunikasi, saya tidak bisa ini. Nah, itu pun dari segi benda, bagaimana dari segi karakter anak-anak atau manusia yang perlu juga diisi. Jadi ketika baterainya lemah, ketika anak-anak kita kurang baterai dengan kasih sayang, itu menyebabkan penyimpangan perilaku yang menyebabkan karakter atau akhlak anak-anak kita itu menyimpang. Seperti itu. Lalu, baterai kasih sayang dengan bahasa kasih sayang. Yang pertama adalah kata-kata pendukung. Apa saja sih? Ini sama seperti 5 bahasa cinta. Kata-kata pendukung positif. Nah, ini yang harus dicas. Harus dicas oleh Bapak Ibu terhadap anak-anak kita. Bukan cuma anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Pasangan kita pun juga perlu baterai kasih sayang. Bukan cuma anak-anak. Ya, dari anak kecil, remaja, ya, sampai dewasa, bahkan sesama suami istri atau pasangan, kita juga butuh 5 bahasa kasih ini yang perlu diisi. Jadi bukan cuma anak-anak saja, tetapi karena kita membahas anak-anak, jadi kita membahas anak. Waktu yang berkualitas bersama. Sentuhan fisik seperti apa? Pelayanannya bagaimana? Menerima hadiah. Ini adalah 5 baterai kasih sayang yang perlu diisi pada anak-anak kita, yaitu ayah dan bunda yang mengisi. Bapak Ibu, setiap anak memiliki perbedaan dari 5 kasih tersebut. Makanya di sini tidak ada 1, 2, 3 ya. Karena setiap anak atau setiap pasangan memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda.
perhatikan dengan jeli bahasa kasih sayang masing-masing anak. Jadi kita sebagai orang tua dan termasuk saya secara pribadi baru menyadari ketika saya menemukan materi seperti ini. Oh, saya ini terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat. Saya harus jeli. Bahasa kasih apa nih yang harus saya kasih ke anak-anak? Dan setiap anak itu memiliki bahasa kasih yang berbeda. Bayangkan saya memiliki anak 4, otomatis tangki cintanya atau bahasa kasih itu beda. Yang harus saya isi itu beda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang satu anak kata-kata pendukung yang lebih menonjol, ada juga anak-anak yang lebih menonjolnya adalah waktu yang berkualitas, ya, ingin sama-sama. Ada juga anak-anak yang lebih condong kepada sentuhan fisik, ada juga yang lebih condong pelayanan, ada juga yang lebih condong menerima hadiah. Jadi kita harus jeli yang mana nih bahasa kasih yang harus kita lihat pada anak-anak kita. Bukan berarti ketika anak-anak kita memiliki satu baterai, satu kasih sayang, yang lainnya tidak perlu dikasih. Ini perlu. Paling ya seminggu berapa kali, sebulan berapa kali. Tetapi yang lebih condong ini yang lebih kita prioritaskan. Oh, anak saya ini memiliki dia bahasa kasihnya itu suka sentuhan fisik. Oh, berarti saya tidak usah kasih lagi ini yang keempat-empatnya, tidak seperti itu. Tetap empat-empatnya dikasih, tetapi yang kita lihat ada lebih menonjolnya mana di antara keempat anak-anak saya misalnya. Kita masuk. Yang pertama adalah kata-kata pendukung. Seperti apa? Pujian, dukungan, keberpihakan. Nah, kebiasaan anak yang memiliki bahasa kasih pendukung, anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji. Ini mama cantik ya, bapak ganteng, adik cantik, suka merayu orang tua, mama cantik deh, sini deh. Itu mengapresiasi, mengucapkan terima kasih baik dengan bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Nah, biasanya kalau kita masih dipuji, apa sih bilang cantik, sudah kosong lagi tuh tangki bahasa kasihnya. Ketika anak-anak memuji, apa sih puji-puji, nah itu lobet lagi sudah. Jadi harus peka. Jadi kalau dulu kalau anak saya bilang gini, kayak saya risih gitu. Ya, apa sih? Padahal itu adalah bahasa kasih yang dia itu lebih kepada kata-kata pendukung. Dan tanpa kita sadari. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah merasakannya dibilang anaknya cantik, ya dibilang kita, ini cantik ya, ini manis banget sih mama, ini pakai baju itu kayaknya cantik sekali deh, bagus sekali deh, saya suka. Itu adalah berarti anak tersebut adalah lebih condong kepada kata-kata pendukung. Bahasa kasihnya lebih pada kata-kata pendukung. Jadi kita harus jeli. Oh, kalau anak-anak kita selalu mengucapkan terima kasih, baik dengan bahasa lisan maupun bahasa tubuh ya, senang memuji, berarti dia tipe anak-anak yang memiliki suka dengan kata-kata pendukung. Dia suka dipuji. Nah, apa kebalikannya? Ketika anak-anak kita kurang daripada kata-kata pendukung, ya, dia jatuhnya kepada karakter yang suka mengejek dan suka menjelek-jelekan orang. Ini. Jadi kalau kita menemukan anak kita atau keponakan kita atau yang ada di sekolah, karena saya guru, berarti dia kurang, kalau dia suka mengejek, berarti dia kurang dengan kata-kata pendukung. Itu harus hati-hati. Suka mengejek. Nah, ketika ada salah satu anak kita suka mengejek, jangan langsung dimarahi. Dulu saya suka marah. Jangan langsung dimarahi. Kita belai dulu, kita rayu.
Mama, ibu tidak suka loh, bapak, ibu tidak suka kalau kamu mengencing. Ya, supaya terisi lagi tuh kasih sayang. Jadi kita harus perhatikan, merayu orang tua dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih itu adalah berarti dia tipe yang suka kata-kata pendukung. Lalu yang kedua adalah sentuhan fisik. Apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan fisik, biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkan dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tua. Jadi kita harus perhatikan. Kalau anak-anak kita sering memeluk kita, ya, tiba-tiba kita lagi tidur langsung dia peluk gitu, terus tiba-tiba langsung dia cium kita, mencolek kita, orang tua, kakak atau adik atau keluarga lainnya. Berarti dia tipe orang yang suka sentuhan fisik, yang sukanya dipeluk. Ya, Bu. Jadi biasa, Sama. kalau kita lagi tidur, biasa ya, ini biasa ya, saya salah satu contohnya. Pernah, ketika anak saya ngomong, apa sih, risih, gerah. Padahal ini salah. Ngapain sih cium-cium udah? Ngapain sih peluk-peluk risih mama? Bapak risih udah, pergi sana. Ini bahaya nih. Nah ini saya pernah rasakan. Waktu sebelum saya tahu ini, Masya Allah ya. Ternyata ketika dia memeluk saya, mencium saya, dia ada tipe orang yang bahasa kasihnya tuh sentuhan fisik. Suka dicium, suka dipeluk. Seperti itu ya Bapak. Jadi kalau kita memiliki anak-anak yang suka begini nih, yang suka memeluk, berarti dia tipe orang yang sukanya di sentuhan fisik, suka dipeluk. Nah, kalau misalnya kebalikannya, kalau anak-anak kita suka mencubit, memukul, menggigit, biasanya akan dilakukan kepada adiknya, kakaknya, atau kepada temannya ketika di luar rumah, berarti dia kurang kasih sayang dalam sentuhan fisik. Karena itu tadi, ngapain sih cium-cium, aduh, gerah-gerah, besar. Itu makanya lobet tuh, tambah lobet deh. Jadi ketika anak kita memiliki karakter seperti ini, kita peluk dulu. Nah, tidak baik loh mencubit, memukul. Jadi terisi lagi tuh tangkinya. Tapi kalau sebelumnya kita marah-marahin, ngapain sih mukul ini ya? Itu kosong lagi tuh kasih sayang. Dan ini ya saya rasakan sebagai orang tua yang saya punya 4 anak, saya merasakan betul bahwa seorang ibu itu memang orang tua itu atau ibu perlu mengupdate ilmu. Parenting itu kan banyak ya, strategi untuk memberikan karakter kepada anak-anak itu kan banyak. Dan saya menemukan ini, saya tuh jadi ya Allah, saya itu jadi introspeksi diri. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah baik. Saya muhasabah diri. Oh ya, selama ini saya salah. Ketika anak saya mencium saya itu saya bisa risih. Dan saya mengakui itu. Dan saya menyadari, astagfirullah. Saya salah. Kenapa nggak dari dulu saya dapat jalanan, sudah perjalanan seperti itu. Jadi memang betapa pentingnya seorang ibu itu memiliki beberapa ilmu parenting. Walaupun parenting itu banyak yang berbeda. Jadi kalau kita menemukan tipe anak-anak seperti ini, berarti dia tipenya sentuhan fisik, selalu pengen dipeluk, selalu ingin dicium, dimanja-manja. Jadi jangan heran ya, Bapak Ibu, kalau mendapatkan anak-anak yang suka mencubit, menggigit, berarti dia kurang kasih sayangnya dalam sentuhan fisik. Lanjut kepada waktu yang berkualitas. Tipe anak yang memiliki kasih sayang waktu berkualitas adalah senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu.
suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu, misalnya ketika menonton TV, merapikan barang-barang, atau membaca koran. Dia akan duduk di sebelah orang tuanya dan hanya duduk dan kadang sesekali berkata. Tiba-tiba dia menemani, ya. Dia suka tuh. Tiba-tiba kita lagi lipat pakaian atau dia ada di samping kita. Biasa kita sana-sana. Yang di sini, yang di sini. Mama lagi rapikan ini nih barang, sana-sana. Nanti pecah, nanti apa? Jadi tipe-tipe anak ini tipe anak yang ingin membutuhkan kualitas waktu bersama. Nah, jika tangki ini kosong, jika bahasa kasih ini kosong, maka timbullah karakter yang suka menyendiri. Dia sukanya menyendiri aja. Karena diusir. Kalau mau baca maunya ditemani, kalau misalnya baca Al-Quran dia suka kalau ada kita duduk di samping, kalau dia lagi nonton dia suka kita temani. Inilah anak-anak. Mama temani dong, udah sana-sana. Akhirnya dia marah, dia menyendiri. Giliran kita bujuk, dia sudah nggak mau. Karena sudah ngomel duluan. Jadi luangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit. Biasa kita capek ya. Belum cukup 5 menit ya. Dan nih capek, mama mau anu dulu deh. Ya, si anak ini kan kalau dia lagi belajar, dia sekali ditemani. Berkualitas. Hindari memaksa beri waktu anak untuk melakukan kegiatan. Jadi anak-anak ini yang membutuhkan waktu yang berkualitas. Suka ditemani. Entah itu dia belajar, entah itu dia lagi bermain. Ini tipe-tipe anak ini yang suka ditemani. Waktu yang berkualitas orang tuanya. Jadi kalau anak-anak yang suka menyendiri berarti karena memang dia kurang. Orang tua kurang memberikan waktu yang berkualitas kepada anak. Jadi karakter-karakter ini ya, bisa berubah tidak baik akibat daripada pola asuh ayah ibu. Kita di sini saling berdiskusi ya, saya tidak terlalu panjang lebar, saya yakin kita ya saling sharing, saling berdiskusi pengalaman-pengalaman mungkin Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah pelayanan. Nah, anak tipe ini senang melayani dan dilayani, senang membantu kakak dan adiknya serta orang tuanya, sigap untuk membantu, senang bila orang tuanya melayani dan membantu tanpa diminta. Apalagi kalau misalnya anak kita mintakan ambilin air minum dong, ambilin makan, ambil sendiri ngapain sendiri, udah turun lagi tuh lobet lagi. Jadi kita harus tanpa dia minta, misalnya dia mau makan langsung kita sediakan, dia senang karena dia tipe yang ingin dilayani atau melayani. Nanti dia dimanja, enggak, dia insya Allah dia tidak akan manja. Karena ketika kita sudah melayani dengan baik, nanti juga dia ngambil sendiri. Tapi dia senang tuh ketika dilayani. Pakaiannya, ya, bukunya, tiba-tiba kalau anak-anak kan, anak SD, anak saya kasih SD tuh, dia senang tuh. Ketika pagi mau sekolah, saya sudah beresin. Dia senang. Karena dia sudah merasa dilayani. Dari makanannya sudah siap, ini bukan berarti manja. Nanti dia juga akan ngambil sendiri. Tapi dia senang tipenya seperti itu. Atau melayani kita. Sigap untuk membantu kita. Ma, saya bantu lipat pakaian ya. Jangan sana. Nanti berantakan. Ma, saya bantu cuci piring. Jangan pecah, ribet sudah. Padahal dia tipenya orang yang suka melayani kita. Dia melayani dan dilayani. Dan kalau kita ngomong seperti itu, maka karakternya nanti dia minta dilayani dengan cara kasar, menjadi bos dan sering membuli adiknya atau temannya. Ini karakter-karakter yang tidak baik ketika kita kurang memberikan terima kasih sayang. Seperti itu. Jadi ketika anak-anak kita ingin membantu kita ya, hati-hati ya, pelan-pelan ya. Oke, apalagi kalau kita pulang belanja dari pasar, sini saya mau makan belanja dulu. Dia senang
karena dia memang tipe orang yang melayani. Senang dia. Tapi jangan ribet udah. Jangan. Oh, sudah lobet lagi. Nah, makanya akan timbul dia menjadi bos, sering membuli karena ketika minta dilayanin, Mbak, sini Mbak, ambilin air minum, marah-marah. Mama, ya marah-marah. Tipe kita tidak peka dengan pelayanan. Dan yang terakhir ya, yang terakhir adalah menerima hadiah. Apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri. Nah, tipe-tipe ini anak. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini suka memberi sesuatu, suka mengumpulkan sesuatu, dan suka menyimpan barang dengan sangat baik. Suka memberi. Tiba-tiba, walaupun dia buatan sendiri gitu ya, dia gunting-gunting, mama ini gitu. Kayak anak saya itu ada yang tipenya suka memberi. Dia gunting-gunting, lope-lope, bikin gelang-gelang. Mama ini gelang, jadi itu suka memberikan hadiah walaupun kecil. Nah, ketika bahasa kasih anak ini tidak terpenuhi dengan tipe yang suka dikasih hadiah, maka dia pelit dan tidak suka berbagi. Ini tipenya. Kalau ada anak-anak yang pelit, berarti bahasa kasihnya itu kurang. Kita nggak peka. Biasanya anak-anak ini suka bikin mama hadiahnya ulang tahun kita kasih. Mungkin itu aja Pak Heri. 5 bahasa kasih, kita lebih berdiskusi karena saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki banyak pengalaman, sudah kalau dibilang asam garam ya, makan banyak asam garamnya, jadi lebih memahami, jadi mungkin kita saling sharing, saling berdiskusi. Inilah tipe-tipe, ini ada 5 bahasa kasih yang harus kita penuhi untuk lebih mengecas lagi karakter anak-anak ketika dia besar. Jadi 5 bahasa kasih ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi lebih kepada juga kepada pasangan kita. Terima kasih Pak Heri. Saya kembalikan lagi kepada Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Padilla. Menarik sekali ya hari ini, malam hari ini. Kita bicara tentang 5 bahasa kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Padilla. Begitu, ada beberapa ya. Tadi saya catat tentang ada banyak hal lah yang kemudian seperti kata-kata pendukung, kemudian waktu yang berkualitas, sentuhan fisik, pelayanan, penerima hadiah, begitu. Ternyata kalau kita tidak memahami gaya bahasa kasih anak-anak kita atau anak didik kita, itu akan berdampak begitu ya, berdampak terhadap anak kita. Ya, karakternya juga akan berubah begitu dan yang menjadi tidak nyaman begitu. Nah, sekarang tiba saatnya Bapak Ibu untuk kita sharing karena memang pada malam hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan cerita terkait dengan pengalamannya Bapak Ibu dalam memahami bahasa kasih putra putrinya, anak-anaknya, cucunya ataupun siswa-siswinya. Silahkan Bapak Ibu. Oke, siapa dulu Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, berdialog dengan kita pada malam hari ini tentang pengalamannya? Boleh tanya? Saya? Boleh, silahkan. Silakan. Oh ya. Ini Bu, misalnya seseorang yang karakternya udah jadi nih ya, terus dia suka memerintah, dia ingin selalu memerintah seperti dia itu terhadap bawahannya gitu, terhadap siapapun, misalnya kepada anaknya atau istrinya, berarti itu sifat itu sebenarnya sudah terbentuk ketika dia masih anak-anak atau gimana itu Bu? Ya, terima kasih Ibu.
Ini Ibu DDR ya. Ibu DDR ya, ya, ya. Salam kenal Ibu DDR. Iya, Yang iya. seperti yang saya katakan dari awal ya, bahwa pembentukan karakter itu kan sebenarnya dari sebelum ibu-ibu dalam kandungan ya, dalam kandungan. Nah, Ya. ketika dia tipe yang tadi Ibu katakan, iya, karena dari kecilnya itu sudah diberikan, sudah kurangnya tangki cinta. Oh, Nah, itu berimbas kepada yang sampai besar. Berimbasnya sudah besar, dan itu juga saya rasakan ketika saya belum memahami dari 5 bahasa kasih. Ya, saya itu kasar sama anak ya. Saya tidak peka dengan anak saya. Saya kan ada anak yang sakit ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian di sini sudah tahu. Anak saya kan sakit. Sakit kanker. Ya. Dia kurang perhatian. Memang saya dulu itu kurang perhatian. Dan ternyata setelah alhamdulillah ya sekarang posisinya sudah jauh lebih baik. Itu suka manja. Suka peluk. Berarti saya kurang memahami bahwa ini anak memang kurang kasih sayang dari saya. Kurang peluk. Ternyata dia tuh sekarang tuh senang meluk. Hikmahnya itu yang saya dapat ketika saya mendampingi anak saya itu, dia suka dipeluk sampai sekarang, mama. Jadi ya Allah, dari kecil ini anak kurang pelukan. Berarti ini sebenarnya masih belum terlambat ya Ibu ya, kalau untuk anak-anak. Tapi sekarang misalnya gini Ibu, misalnya ini si pribadi ini sudah dewasa dan sudah menjadi orang gitu ya, sudah menjadi orang, apa bisa kita misalnya, kan kalau sudah watak itu susah ya Bu ya, apakah bisa kita menangani itu dengan bahasa cinta seperti itu tadi, berarti dia kalau misalnya tadi pelayanan ya Bu ya, berarti dia minta dilayani atau di gimana pelayanannya gitu? kurang berarti. Iya, iya. Berarti apakah bagaimana gini maksud saya, bagaimana kita mengurangi sifatnya yang suka memerintah atau seperti bos gitu itu. Karena kan sudah dewasa gitu Bu, bukan anak-anak lagi, gimana gitu itu Bu? Ini dewasanya kategori apa nih? Pasangannya Ibu kah? Maaf ya Bu ya. Remaja kah? Anak-anak dewasa itu kan apa pasangan kita kan dewasa juga, remaja kah atau apa ini gitu. Kalau misalnya ini masih remaja gimana penanganannya, tapi kalau sudah menjadi kayak pasangan hidup gimana Bu? Karena saya juga murid-murid saya pun ini sudah dewasa juga gitu Bu, jadi saya sering kayak mereka juga sering curhat gitu, jadi gimana nih Bu? Kalau menurut Ibu, kalau terhadap yang remaja gimana, kalau yang sudah menjadi suami istri gitu gimana Bu? Kalau yang remaja kan tetap itu, saya katakan dari awal bahwa 5 bahasa kasih ini bukan cuma anak-anak, remaja, dewasa, bahkan pasangan. Tetapi yang perlu dipahami bahwa selama ini kita tidak paham 5 bahasa kasih itu bukan berarti misalnya ya, saya suka peluk dan Ibu juga harus meluk saya. Tidak. Iya. Kita harus memahami. Iya, iya. Dan kita ajak ngobrol. Dan tipe laki-laki, kalau laki-laki dengan perempuan itu kan beda. Kalau misalnya dari ini yang saya pahami ya, kalau misalnya laki-laki ya Ibu ya, ketika anak-anak SMA nih Ibu ya, kita kan guru ya. Iya, iya. Mengajar ya, Ibu mengajar di tingkat apa Ibu? Saya mahasiswa Bu, maksudnya murid saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Tapi bukan dari Indonesia. Jadi saya online dengan mahasiswa dari Maharashtra, India, juga dari Pakistan juga. Kebetulan yang Pakistan cewek, terus yang dari India itu cowok gitu. Kalau yang saya pamit tidak terlambat Pak Ibu, sedangkan pasangan gitu saja, yang penting ada musyawarah dan ada kata-kata kamu itu sukanya seperti apa. Dan kita rubah bisa Ibu, sedangkan sama pasangan ya Ibu, maaf ya. Ketika 5 bahasa kasih dengan pasangan, atau saya lah, ya, saya tipe orang yang suka dipeluk, ketika punya masalah dipeluk, disayang, didiskusi. Sedangkan suami saya tipenya bukan dipeluk dan bukan didiskusi. Sukanya memberi. Kan biasa nggak nyambung tuh Bu. Jadi bagaimana tuh? Nggak nyambung kan ya. Jadi disitulah musyawarah, kita katakan kamu sukanya apa loh. Jadi kita ini harus legowo, harus menerima, oh pasangan saya itu sukanya memberi hadiah. Jadi ketika tidak dikasih pelukan ya kita harus welcome, karena kita harus menyadari bahwa 5 bahasa kasih itu beda-beda. Seperti itu. Iya. Masih bisa, antara Ibu. Laki perempuan juga beda nggak ya Bu? Anak laki sama perempuan juga beda
Kalau 5 bahasa kira-kira? kasihnya itu sama, ya kan ya, Hmm, tergantung dari tipe anaknya, dia cenderung hmm, gimana nih hmm, condongnya. hmm, Tetapi kalau misalnya gini, anak laki-laki itu misalnya dia belajar ya, misalnya nih hmm, anak SMA hmm, ya, hmm, belajar. Pulang sekolah jangan dulu ditanya belajar apa di sekolah. Kamu sudah ngerjain PR apa belum? Itu pasti dia tidak mau, Bu. Karena tipe hmm, laki-laki itu dia suka bermain gitu. Jadi kita hmm, ajak dulu apa, jangan langsung ditanya pembelajaran. Oh tadi kamu hmm, ngapain? Oh tadi saya main game nih. Oh seru nggak nih main gamenya? Gamenya apa sih? Gini-gini. Nanti kalau sudah kita ikuti itu kalau laki-laki, yang tipe laki-laki ya, baru kita hmm. masuk tuh. Tadi kerjaan apa tuh? Dia nyambung tuh. Oh tadi PR-nya ini nih, ini nih. Tapi kalau baru pulang langsung ditanya PR-nya mana, dia tidak wow. Nah beda dengan cewek, Hmm. beda dengan perempuan. Jadi itu mungkin ada strategi parenting yang khusus ya Ibu ya. Saya stop hanya bisa sampai di situ pengetahuan saya untuk menyampaikan karena pembahasannya beda lagi tentang Iya, parenting, perbedaan anak laki-laki dengan perempuan. iya, Dan itu ada memang ada parenting khusus menghadapi perempuan, anak-anak yang perempuan ada yang khusus menghadapi laki-laki. Tetapi sejauh saya, kalau anak laki-laki itu tidak mau dituntut, misalnya kamu harus belajar gini, kita harus ikuti dulu. Dia kan tipenya kan suka bermain ya, suka siap, siap. jadi Iya. ikuti dulu biar kita Makasih, masuk dari makasih situ Ibu, dulu ya. makasih Sama-sama banyak. Ibu. Ya, Iya. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Boleh Ibu Fadilah, apa kabar? Masya Allah Ibu Nurita, boleh Ibu, boleh banget Ibu. Menarik Justru, sekali ini pembahasan malam ini justru saya itu harus karena banyak ilmu dari Bu Nurita ini, lebih berpengalaman. enggak, karena menurut saya memang eh, dengan 5 bahasa ini kalau diterapkan sedini mungkin di masa anak-anak kecil ya, walaupun memang tidak ada kata terlambat ya, Iya benar. tapi ini memang harus apa diterapkan mulai sedini mungkin ya. Waktu itu saya pernah bertanya kepada diri saya, kenapa saya saya orang apa ibu dari 5 anak. Saya waktu itu bertanya pada diri saya, kenapa suami saya melarang saya bekerja. Jadi saya hanya berkegiatan di rumah dan mengurus 5 anak. 5 anak itu saya tidak diwajibkan untuk mengajari pelajaran sekolah seperti matematika, apapun gitu. Karena menurut suami saya, mereka sudah dapatkan pendidikan itu di sekolah gitu kan. Saya hanya disuruh mengajarkan akhlak bagi anak-anak gitu. Tapi ternyata begitu mereka dewasa, saya baru merasakan tuh gitu kan, bahwa dengan akhlak yang kita terapkan ke mereka itu lebih memudahkan kita untuk memberi pengertian kepada mereka bila mereka kesalahan gitu kan. Dan mereka lebih memiliki rasa kasih sayang, rasa care terhadap sesama gitu ya. Itu ternyata memang eh, pola dasar ya, Bu ya. Nah, ada satu cerita menarik. Saya punya anak keempat itu waktu dia sekitar SD, itu dia sering emosi. Emosinya nggak pernah kita terka ya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah-marah gitu kan. Nah, begitu saya konsultasi dengan Master Edi bilang ke adiknya, ke kakaknya umurnya tidak membuat anak ini iri gitu ya. Tapi Masya Allah saya salut sekali dengan Master Edi. Master Edi tanyakan, Ibu apakah anak ini pernah eh, tidak menerima kasih sayang katanya gitu. Wah, kayak apa, Pak? Saya sama anak semua sayang gitu kan. Oh, enggak, mungkin waktu itu dia pernah kehilangan kasih sayang ibu. Seperti misalnya dia dititipkan pada orang gitu. Oh, saya ternyata ingat bahwa masa kecil dia itu pernah saya titipkan ke seorang ibu karena waktu itu kakaknya mau operasi amandel, tidak boleh karena ini anak masih bayi, tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Jadi saya titipkan ke tetangga. Ternyata tetangga saya itu senang sama anak saya. Jadi anak saya diangkat jadi anaknya. Dan saya tanpa terasa kakaknya itu sering ngatain adiknya, kamu itu bukan anak Umi, anak Ibu Dian katanya gitu. Ternyata begitu. Terus apa Pak Edi jalan ininya saya untuk apa supaya anak ini bisa kembali emosinya itu tidak parah gitu kan?
Akhirnya udah tiap malam ibu diskusi dengan anaknya dan minta maaf gitu kan, menjelaskan sama dia bahwa dia bukan anak yang kurang kasih sayang atau gimana. Itu Masya Allah dalam waktu 3 hari berubah anak itu langsung. Itu Masya Allah. Itu yang terkadang ego kita orang tua tidak sampai ke situ ya. Saya juga nggak ngeh kalau saya Iya disuruh benar, minta maaf sama anak itu iya gitu benar, kan. iya, iya betul Ternyata sekali. seringkali kita orang tua kan ego ya, oh kita paling bener gitu ya. Iya, nggak Ternyata peka ada kayak kesalahan. kita. Iya, Iya, betul. Nah, itu jadi sebetulnya makanya saya senang punya anak banyak gitu kan. Karena karakter itu, iya betul Bu, karakter itu yang membuat kita belajar betul-betul, Masya Allah. Ini kalau kita tidak banyak anak, kita nggak pernah tahu karakter mereka kan. Akhirnya alhamdulillah gitu kan, dia bisa terkendali emosinya gitu kan. Nah, hanya dengan cara minta maaf saja gitu kan, itu luar biasa sekali. Terima kasih Bu Fadilah, 5 karakter ini aduh kayaknya saya harus berikan kepada mantu saya supaya dia bisa memberikan apa, memberikan pendidikannya kepada anaknya gitu ya dengan 5 karakter ini ya Bu ya. iya, Terima kasih ya Bu Fadilah sama-sama Bu Nurita. Saya, ilmunya. Masya Allah, saya juga sebenarnya masih banyak belajar. Saya juga apa ya, terlambat, terlambat mendapatkan ilmu itu, terlambat. Bukan berarti dengan keterlambatan itu saya baru memahami, ya Allah, saya salah selama ini ya. Anak saya udah peluk-peluk sampai gerah-gerah, itu saya lakukan. Jadi introspeksi betul, muhasabah betul. Jadi saya berusaha sekarang itu, oh, oh ini ya, oh anak saya tipenya seperti ini ya. Walaupun empat kan susah juga tuh, yang mana nih yang karakternya kan kita empat juga. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama muhasabah gitu. Seperti itu mungkin Bu Nurita, terima kasih banyak. Saya kembali kepada Iya, Pak Heri. sama-sama. Baik. Nah, sudah ada Bu Nuita dan juga Ibu DDR tadi ya yang kemudian berdialog dengan kita dan juga Ibu Fadilah tentang 5 bahasa kasih begitu. Dan tentu saya yakin di antara Bapak Ibu ya, tentu punya cerita nih tentang kasih yang diterapkan kepada putra-putrinya ataupun kepada siswa didiknya begitu. Nah, silakan kami masih berikan kesempatan lagi dengan Ibu siapa tadi? Oke, silakan Ibu untuk berdialog di malam hari ini bersama kita. Karena kalau kita bicara bahasa kasih ini memang sesuatu yang harus didapatkan anak. Begitu ya, Bu Fadilah misalkan dia ini tipikal sentuhan begitu. Maka ketika anak ini tidak mendapatkan sentuhan, maka dia akan mencari kompensasi di masa besarnya nanti begitu. Maka memang sangat penting sekali bagaimana baterai-baterai cinta, baterai-baterai kasihnya ini betul-betul terpenuhi dengan baik. Oke, kita masih buka kesempatan lagi untuk Bapak Ibu semuanya berdialog bersama kami, bersama Ibu Fadilah, dan bisa juga sharing terkait dengan pengalamannya, atau bisa saja bertanya juga kepada Bu Fadilah. Silakan, Ibu Bapak bisa juga lewat kolom chat, atau juga bisa langsung open mic. Silakan. Nah, ini juga menarik Bu Padilla. Kalau dari pengalaman saya ya Bu ya, anak-anak saya ini memang tipikal waktu, jadi butuh waktu yang berkualitas begitu. Jadi pinginnya itu ditemani terus gitu. Saya lihat sering story-nya Pak Heri tuh. Nemenin Betul, jalan-jalan, nemenin belajar, bikin ini. Berarti tipenya. betul. Jadi kedua anak saya ini memiliki tipe yang sama gitu, hampir sama walaupun ada sedikit perbedaan gitu. Jadi khususnya yang perempuan. Jadi yang perempuan pinginnya itu selalu bersama gitu. Jadi ketika ayahnya mau berangkat kerja, saya mau berangkat kerja itu selalu ditanya, nanti pulangnya jam berapa gitu kan. Jadi ya selain waktu, ya waktu memang
dia sangat dominan sekali. Jadi menggambar itu minta selalu didampingi, minta dibacakan, setiap sore itu minta ke playground, jalan-jalan gitu. Makanya di story saya di media-media sosial saya itu memang sering bersama anak-anak karena memang anak-anak saya itu tipikal anak yang Quality time. bahasa kasihnya betul, quality time-nya itu sangat kuat sekali. Dan juga sentuhan fisik. Jadi sentuhan fisiknya memang dua hal ini sih. Jadi sentuhan fisik, ketiga sih, kata-kata pendukung juga. Jadi Memang kata-kata ada yang seperti pendukung, itu, ya ada banyak aplikasi. betul. Gitu. Tapi kalau pelayanan sama penerima hadiah sih tidak begitu ya. Dia tidak begitu kalau apa namanya, tidak begitu pandai dalam menyimpan sesuatu. Gitu. Jadi kalau diberi hadiah itu apalagi yang laki itu cenderung cepat hilang begitu Kemana ya. ya ini baru dibeli kemana ini? Betul. Sama Ya, seperti tipe anak saya itu kalau dibeliin misalnya mainan udah berantakan, udah hilang aja. Tapi kalau diajak jalan-jalan atau apa itu udah suka sekali. Jadi saya tambah sedikit Pak Heri, kalau misalnya di sekolah ya kan 5 bahasa cinta kan juga perlu ya. Kalau dari segi kata-kata dukungan itu ya ketika siswa kita dapat nilai bagus, ada reward kan, oh pekerjaan kamu bagus nih, hasil kamu bagus, itu dari kata-kata positifnya. Terus kalau dari segi pelayanannya seperti apa? Ya ketika misalnya pulpen siswa terjatuh terus langsung kita tek refleks ngambil, itu kan bentuk pelayanan. Oh ini apa pensil kamu jatuh nih, itu kan refleks seperti itu. Dan misalnya juga banyak ya kalau dari segi sekolah juga banyak juga ya yang kita harus memberikan bahasa kasih juga, tapi kita lihat-lihat juga lah kata-kata positif yang jangan juga banyak. Kalau anak SMA ya menyambung apalagi guru laki-laki kata positifnya lebih kamu cantik apa kan, jangan sampai baper duluan kalau siswanya. Jadi ada memang tempat-tempat tertentu yang harus kita sampaikan. Saya juga masih belajar sih Pak ya. Masih belajar. Nah, Bu, sambil menunggu Bapak Ibu semuanya untuk berdialog dengan kita nih, ada satu pertanyaan nih Bu Fadilah ya. Apakah mungkin begitu misalkan di masa kecilnya ini anak kan tipikal bahasa kasihnya adalah sentuhan begitu. Bahasa ketika masa kecilnya orang tuanya atau orang terdekatnya tidak memberikan bahasa kasih tersebut. Sedangkan kalau kita bicara kehidupan itu kadang-kadang kan bicara tentang kompensasi. Apa yang tidak didapatkan di masa kecil, dia akan berusaha mencarinya di masa masa gedenya dia gitu, ketika dia dewasa begitu. Nah, apakah ketika masa kecilnya tidak mendapatkan bahasa kasih berupa sentuhan gitu ya, physical touch gitu, apakah kemudian memungkinkan di masa besarnya dia cenderung mudah untuk dibuai, dirayu dengan sentuhan oleh orang-orang lain begitu, Bu Fadila? Kalau yang pernah saya pahami ya Pak Heri ya, kalau misalnya seorang anak perempuan ya, perempuan yang tidak lebih dekat dengan ayahnya, ya, itu bisa mudah nanti dia mencari pelarian cinta-cinta laki-laki itu lebih mudah ketika dia besar. Nah, begitu juga dengan seorang laki-laki kepada ibunya. Kalau kan lebih dekat laki-laki bisa kepada ibunya, tidak mendapatkan kasih sayang kepada ibunya, dia akan seperti itu juga. Jadi yang dikatakan tadi itu memang benar Pak Heri. Ketika kita tidak dapatkan kasih sayang dari kecil, apalagi misalnya sosok perempuan yang tidak dekat dengan sosok ayahnya, dia akan lebih mudah menerima cinta laki-laki, lebih mudah menerima. Tapi kalau dia dekat dengan ayahnya, oh dia tidak gampang. Oh saya ingin ketika saya dapat pasangan, saya ingin seperti ayah saya. Nah seperti itu. Saya ingin seperti tipe ayah saya. Kalau seorang perempuan yang tidak dekat dengan anak perempuannya, dia akan lebih mudah gampang. Tapi kalau dia dekat dengan ayahnya, ke depannya nanti ketika mencari pasangan, dia tidak akan gampang menerima. Saya harus mencari tipe seperti ayah. Walaupun tidak mungkin persis ya, tapi yang saya pahami ya. Oke. Nah, Bu Fadila, ini semakin menarik begitu. Jika kita bicara tentang bahasa kasih, tadi Bu Fadila katakan bahwa ternyata terkait nih ketika di kecil masa kecilnya tidak mendapatkan, ternyata di masa besar dia akan berusaha mencari begitu.
Berarti bahasa kasih ini pun juga bisa kita gunakan di pasangan kita, begitu ya Bu ya. Jadi kita perlu memahami juga bahasa kasih pasangan kita, sehingga dari bahasa kasih itu kita mampu membangun komunikasi yang jauh lebih efektif begitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian mengenali bahasa kasih nih kalau dengan pasangan kita, Bu Fadil? Saya Pak Heri, ini berbicara sedikit tentang rumah tangga saya, gitu. Karena yang tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga kita bagus kalau ada musyawarah. Saya pernah belajar, kita duduk bersama dengan pasangan kita, apa sih yang kamu inginkan dan apa yang kamu tidak suka dari saya. Misalnya saya dan suami kita duduk bersama-sama musyawarah. Saya pernah lakukan itu dengan suami saya. Dan disitulah tak ketahuan semua. Kan biasa kita diam ya, oh pasangan saya bagus lagi. Ketika kita duduk bersama, ngobrol, maaf ya, sebenarnya kamu apa sih yang nggak disuka dari saya dan apa yang disuka? Oh, saya nggak suka. Itu ketahuan semua. Oh, kalau pagi langsung laptop terus yang dipegang. Pagi buru-buru ke kantor, tidak menyiapkan minum. Oh, berarti dia suka dilayani. Pelayanan seperti dari situ. Musyawarah, dari hasil musyawarah itu kayak ada. Nah, ketika saya punya masalah, kok saya kan tipe orang yang ingin dipeluk dan diskusi. Di situ saya ngomong, kenapa ada peluk saya butuh peluk. Oh, berarti ya baru dipeluk. Karena di situ ada musyawarah. Jadi apa yang tidak disukai pasangan dan apa yang disukai pasangan itu akan keluar semua. Dan itu memang waktu saya dapat materi itu, saya belajar materi itu dengan salah satu pemateri, saya praktekkan langsung dan itu baru ketahuan. Ketika musyawarah baru ketahuan. Oh, ternyata tipe suami saya itu supaya dilayani. Jadi selama ini saya kurang melayani. Bukan berarti saya kurang melayani. Pagi-pagi itu saya langsung pegang laptop karena kan saya guru kerja ini. Jadi lupa untuk melayani. Oh, gitu. Jadi dari segi musyawarahnya sih Pak, untuk lebih mengetahui, lebih peka, lebih ngobrol. Kan kita memang rumah tangga harus bermusyawarah, seperti itu kan. Seperti itu sih Pak Heri yang saya pelajari ya Pak Heri. Mungkin ada masukan dari Pak Heri khususnya atau sama dari kita bisa. Baik, berarti ini perlu ya bagi pasangan-pasangan nih untuk mengagendakan, bahasanya adalah evaluasi gitu ya. Evaluasi misalkan bulanan, mingguan, atau tahunan begitu ya, tentang apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Ternyata dari fase itu akan membuat kita jadi tahu, oh bahasa kasihnya pasangan kita tuh ini, yang dia harapkan itu adalah ini. Nah, dari situasi itu kemudian kita mencoba memperbaiki diri. Karena realitanya ini cukup menarik nih, Bu Fadila dan juga Bapak Ibu semuanya. Di media sosial ini kan sedang ramai ya, salah satu public figure yang ya konten kreator yang kemudian mengalami proses perceraian yang ternyata kalau saya lihat memang tidak begitu memahami tentang bahasa kasih dari pasangannya begitu. Yang sisi perempuan menginginkan didengarkan begitu ya, diberi waktu lah, ini kan dengan waktu gitu, ada waktu untuk dia gitu. Ternyata si apa namanya suaminya bisa jadi kurang memberikan waktu untuk itu dan dampaknya adalah ya cukup parah juga. Endingnya adalah perceraian begitu ya. Nah, ternyata kalau kita analisa menggunakan 5 bahasa kasih yang disampaikan oleh Bu Fadila tadi, oh benar juga begitu ya. Maka penting bagi kita, jadi pasangan-pasangan begitu, untuk melakukan evaluasi dan memahami bahasa kasih pasangan kita masing-masing. Belum gitu. terlambat kok. Sebelum terlambat, betul ya. Bu Fadila ya. Jadi tidak terbatas hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk pasangan, untuk orang-orang terdekat kita. Ternyata dengan kita memahami 5 bahasa kasih tadi, itu komunikasi kita itu lebih mudah diterima. Betul begitu ya Bu Fadila ya? Lebih mudah terima dan kita harus legowo ketika pasangan kita tidak sefrekuensi di 5 bahasa kasihnya. Tidak sefrekuensi gitu kan ya. Kan setiap pasangan itu beda-beda tuh. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sefrekuensi dengan kita ya,
Di situlah biasa percekcokan, percekcokan akan muncul biasanya, gitu ya. Ya mungkin kan masih banyak sih strategi-strategi di luar sana yang lebih banyak. Inilah salah satunya strategi dalam 5 bahasa kasih. Tidak lepas dari komunikasi. Betul, dan tentunya dengan memahami 5 bahasa kasih ini kemudian bisa meminimalisir kesalahpahaman begitu ya Bu ya. Oke, baik. Silakan Ibu Bapak kami undang untuk berdiskusi bersama Bu Padilla terkait dengan 5 bahasa kasih ya. Karena 5 bahasa kasih ini sebagai pintu gitu ya untuk bagaimana membentuk generasi-generasi yang berkarakter di masa yang akan datang begitu. Oke, saya persilahkan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya pada malam hari ini yang bergabung. Kita bicara tentang 5 bahasa kasih begitu ya. Ada kata-kata kata-kata positif begitu ya, kata-kata yang penegasan begitu. Dan juga ada beberapa yang lain yang ternyata itu bisa membuat anak kita menjadi pribadi yang berkarakter begitu. Nah, Bu Padilla, sambil menunggu lagi nih Bapak Ibu kemudian bergabung bersama kami, bersama kita untuk berdiskusi malam hari ini. Nah, kalau saya mengambil satu nih, bahasa kasih yang pertama tadi kan kata-kata pendukung ya Bu ya. Kan ada kalimat-kalimat positif dan juga pujian begitu. Nah, apakah ada begitu atau seperti apa dan atau bagaimana membuat kalimat-kalimat yang positif yang tepat Bu untuk buah hati kita misalkan atau untuk pasangan kita seperti itu. Sehingga itu masuk dalam kategori kata-kata positif pendukung yang baik begitu. Kan kalau dari segi emosional kan afirmasi itu ya, kata-kata positif ya, karena ada hubungannya juga itu kayak ya. Tergantung kita lihat juga pekerjaannya anak itu, kalau misalnya dari segi anak-anaknya ya, ketika dia menggambar. Tapi ada kita ketika kita memberikan pujian, oh alhamdulillah kamu bagus nih gambarnya nih. Tetapi ada juga di parenting yang lain, kalau kita memuji anak ketika dia gambar yang biasa-biasa aja, terus kita memuji, ada yang mengatakan juga jangan memuji karena jangan sampai sesuatu yang mudah itu kita puji lagi, padahal nanti ketika yang sesuatu yang berat dia tidak akan menerima. Jadi memang beda-beda ya, tetapi yang saya pahami ya, kalau ketika anak kita sedang belajar atau siswa kita memberikan kata-kata reward ya, alhamdulillah kamu sudah bagus nih, alhamdulillah gambarnya itu luar biasa, masya Allah, sudah, itu kan kata-kata positif ya, lebih baik lagi ya. Terus misalnya kalau dari pasangan ya, nah ini yang pasangan yang susah, katanya kalau sudah tua untuk mengatakan cinta, kamu manis, kamu cantik, kayaknya nggak mau ya, ngapain sih, sudah tua, tidak usah lah. Padahal ini sangat dibutuhkan, walaupun kita sudah tua, walaupun kita menikah sudah beberapa tahun, ya kita puji, kamu ganteng, kamu manis, alhamdulillah makanannya enak, itu kan satu kata-kata pujian. Jadi jangan malu dengan pasangan kita, walaupun umur pasangan kita sudah 40, bisa 10 tahun berumah tangga, jangan bosan untuk mengatakan I love you, I miss you, aku rindu, aku cinta. Kan itu kan sangat sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Itu kan kata-kata positif juga ya, yang notabene kebanyakan malu kalau sudah tua itu mengatakan I love you atau I miss you atau apalah. Kan kata-kata positif kan tergantung dari di mana posisinya dia dan mengerjakan apa. Kita sama-sama anak kita lagi mau belajar, terus dia susah ya jangan dibentak. Karena alhamdulillah kamu sudah bagus, sudah mau berusaha, tingkatkan lagi ya belajarnya, prestasinya. Tapi kalau kita temannya anak belajar terus salah ya dengan kata-kata negatif, bahaya juga, akan gelombang charge-nya itu akan menurun lagi, lemah lagi. Begitu juga dengan pasangan kita kan, kalau saya senang aja, apalagi kalau SMS sudah di mana, aduh sayang perindu kan gitu kan, sangat kita butuhkan. Jangan semakin tua semakin menjauh gitu kan. Baik. Nah, Bu Padilla, yang kedua tadi kan terkait dengan waktu ya Bu ya.
waktu yang berkualitas begitu dengan anak kita atau dengan pasangan kita begitu. Nah, ini yang jadi tantangan ya, misalkan orang tua yang tinggal di perkotaan, yang dia berangkat pagi, kadang pulang malam begitu. Dan ketika weekend itu udah yang kondisi lelah misalkan ya isinya diisi untuk tidur misalkan. Nah, bagaimana nih strateginya untuk memberikan waktu yang berkualitas kepada anak, tapi itu betul-betul bisa diterima nih di saat kita sebagai orang tua itu betul-betul sangat sibuk nih, Bu Padilla. Salah satu contoh dengan kesibukan. Salah satu saya punya saudara, saya saudara kembar, betul saya kembar. Memiliki dua suami istri itu kesibukannya sangat luar biasa. Dan anak-anaknya itu ada yang kuliah di Jogja, ya, di luar kota, misalnya di daerah di Madiun. Anaknya satu kuliah di Jogja, yang satu di Makassar, ya, yang satu pesantren. Kan jauh-jauh tuh komunikasi kan nggak quality time itu kan susah. Nah, tetapi dia ada musyawarah antar keluarga, dia tentukan waktu khusus telepon, video call. Jadi ada waktu tertentu berkumpul dengan anaknya video call, dan di situ anaknya apa sih masalahnya, apa sih ini, oh mama saya ini nih bapak saya ini, itu sangat strategi. Itu nyata ya Bapak Ibu ya, yang saya lihat sendiri dengan saudara kembar saya, karena dia sudah memiliki anak yang sudah dewasa ya, kuliah. Dia jaraknya itu ya ada yang naik pesawat ya, ada yang 8 jam ke Bekasi, itu jauh-jauh, dan memang quality time-nya kurang sekali. Tetapi ketika sudah berkumpul, itu betul-betul dia lakukan dengan quality time betul-betul dengan anak-anak. Selain video call. Jadi ada waktu khusus ketika berkumpul hari Minggu, itu ditanya semua berjam-jam, bilang apa keluhan kamu, apa ini. Sebenarnya kan sekarang sudah canggih kan ya. Walaupun jauh dari mata atau jauh dari mana kan sudah ada alat handphone. Kalau dulu kan susah, sekarang kan sudah ada handphone, sudah ada video call. Jadi kembali lagi kita mau atau tidak. Walaupun alat canggih tapi kita tidak mau memberikan, itu kan tetap tidak bisa. Jadi kembali lagi kepada keluarga itu musyawarah mau atau tidak memanfaatkan teknologi untuk quality time. Seperti itu. Oke, baik. Ini menurut saya Pak Heri ya, mungkin ada. Betul. Terima kasih Bu Padilla. Nah, selanjutnya saya undang lagi Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan kita bersama Ibu Padilla dalam sesi malam hari ini terkait 5 bahasa kasih. Silahkan bisa juga via chatbox, boleh berupa pertanyaan, pernyataan, ataupun ingin sharing tentang pengalamannya bagaimana menerapkan begitu ya bahasa kasih di dalam keluarga, baik kepada anak ataupun kepada pasangan. Seperti itu, silakan. Ditambah lagi dengan yang tadi disampaikan Pak Edi ya. Apa itu kalau dari segi terapinya itu Pak, dari jarak jauh itu apa ya? Oh, surrogate ya Bu ya? Iya, itu kan bisa juga membantu ketika anak sakit, kita bantu dengan dari segi terapi dari jauh, memiliki keahlian seperti itu ya Pak. Oke, berarti itu pun bisa digunakan juga ya Bu ya untuk transfer energi kasih begitu ya kepada orang-orang tercinta begitu. Ya, silakan Ibu, Bapak, dan juga rekan-rekan semuanya malam hari ini berdiskusi, bisa angkat tangannya. Nah, jika tidak ada satu pertanyaan lagi nih, Bu Padilla ya, tantangannya nih Bu, kalau kita bicara dengan pasangan nih gitu, apa sih sebenarnya tantangan terberat untuk mempraktekkan nih bahasa kasih ini dalam keluarga supaya betul-betul
harapannya nanti generasi dan juga ya keluarganya lah memiliki karakter yang baik. Tantangannya apa nih, Bu? Dalam bahasa kasih kepada seluruh keluarga gitu. Betul. Tantangannya itu adalah kurangnya visi dan visi misi itu bertolak belakang. Itu sih tantangannya. Kita maunya seperti ini, tapi bapaknya seperti ini. Kita sudah larang jangan begini, tapi bapaknya bolehkan. Itu kan satu visi yang berbeda. Misalnya contohnya gini, saya misalnya kan anak saya kan misalnya sakit ya, sakit asma ya, asma. Kita sudah bilang, nah kurangi minumnya segini ya. Ternyata bapaknya belikan belikan ini, itu kan udah nggak satu visi. Misalnya kan kurangnya satu visi dan misi dalam keluarga itu dan kurangnya musyawarah itu yang membuat sulit ego masing-masing. Jadi kalau kita tidak duduk bersama-sama dan musyawarahkan, makanya ada pentingnya adanya musyawarah. Misalnya pagi-pagi ada waktu khusus, besok kita mau kemana nih? Oh besok saya mau ke sini, adik besok mau apa? Kakak mau apa? Dan kita buatkan SOP. Ada SOP dalam keluarga yang harus kita sepakati. Seperti salah satu contoh saya, anak saya kan 4. Nah yang kecil itu, ini dulu dari yang remaja ya, ini yang umur 7 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun, saya menyampaikan kalau mulai maghrib tidak boleh megang handphone. Mulai maghrib tidak boleh sampai besok. Dan itu berdua satu visi, alhamdulillah. Tapi ada juga satu keluarga yang tidak satu visi. Mamanya bilang jangan main handphone, bapaknya bilang silakan ini kan ini, tidak apa-apa. Itu kan sudah bertentangan. Jadi harus adanya satu visi dan misi, musyawarah. Seperti itu sih Pak Heri. Kalau dalam rumah tangga saya, Pak Heri, saya tidak tahu. Tapi memang beda sih. Betul, tapi memang benar sih Bu. Jadi pentingnya bagaimana keluarga itu memiliki visi dan misi yang jelas begitu, sehingga dalam mengambil keputusan itu betul-betul keputusan yang memang hasil diskusi begitu ya dengan pasangan begitu, bukan hanya sepihak saja yang misalkan ibunya mengatakan A ternyata ayahnya mengatakan B. Dan itu juga akan berdampak bagi pembentukan karakter anak begitu ya. Ditambah lagi ditambah lagi kalau dalam satu keluarga ada nenek dan kakek sudah. Nah ini jadi tantangan lagi nih Bu ya. Ternyata juga banyak ketika orang tua, ayah dan bundanya sudah memiliki satu visi dan misi yang jelas, tapi ternyata nenek dan kakeknya barangkali memang cara mengkomunikasikan kepada kakek dan neneknya kurang maksimal begitu ya, sehingga nenek kakeknya tidak tahu begitu, atau dengan rasa kasihannya kakek dan nenek begitu kan ya, yang kemudian merusak begitu ya. Tapi kurang quality time dalam musyawarah. Quality time dalam musyawarah masuk kepada quality time. Berarti ini dimaksudkan jika kita punya visi dan misi keluarga, bukan hanya keluarga inti saja yang tahu, namun juga orang-orang di sekeliling kita yang masih dalam circle keluarga juga tahu begitu ya. Yang seperti dalam lingkup, kakek nenek begitu ya. Dalam rumah itu ya, satu rumah ya, satu rumah. Tapi kendalanya begini, ketika kita sudah mendekatkan anak-anak jangan main handphone sore maghrib, tapi ketika datang sepupunya, datang teman-temannya, satu kumpul itu kayak buyar itu, karena kan dia lihat tidak tega juga ya. Tidak tega juga di sepupunya main handphone, dianya diem. Itu salah satu tantangannya juga sih. Oke. Baik, nah silakan Ibu Bapak, ini ada Ibu Ita, Pak Andi, Ibu atau Bapak Budi, Ibu Fenty, Pak Hadi, Ibu DDR, Bu Noita, Bu Nurjulina, Ibu Sari, Bu Sri Hayati, dan juga Ibu Tiwi. Silakan berdiskusi bersama kami malam hari ini, karena topiknya sangat menarik sekali, bagaimana 5 bahasa kasih ini ketika diterapkan itu ternyata mampu membangun karakter generasi-generasi kita.
Karena seperti apapun karakter dari generasi kita itu dibentuk dari madrasah pertama, yaitu rumah, gitu ya, keluarga. Begitu. Silakan, kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu semuanya untuk berdialog bersama kami, bertanya, sharing, ataupun berbagi cerita tentang pengalaman Anda terkait bagaimana menerapkan bahasa kasih di lingkungan keluarga Anda. Silakan, Bapak Ibu. Ibu Sari kayak banyak sekali di pengalamannya. Nah, atau bisa Bu Sari nih, saya undang Bu Sari nih. Sari Seperti itu luar apa? biasa, Bagaimana? memiliki anak yang istimewa. Betul. Nah, ini kan betul-betul perlu memahami bahasa kasihnya, gitu ya. Oke. Nah, jika belum ada lagi Bu Fadilah nih, ini kadang-kadang kan ada orang yang belum menyadari. Tentu banyak. Saya yakin banyak sekali banyak orang tua yang kemudian belum memahami tentang bahasa kasih yang dampaknya adalah abai, gitu kan? Abai dengan anak-anaknya, kemudian abai dengan pasangannya, kadang dia tidak memahami itu begitu. Nah, lantas bagaimana nih Bu untuk menyadarkan diri kita nih yang belum memahami tentang bahasa kasih begitu. Karena bisa jadi kan waktu orang menemukan kesadarannya itu kan beda-beda ya. Nah, kalau tadi Bu Fadilah katakan ya ketika anaknya Bu Fadilah kemudian dicoba oleh Allah dengan sebuah penyakit begitu, kemudian Bu Fadilah mulai menyadari gitu, oh ternyata anak saya bahasa kasihnya seperti ini, dan ketika bahasa kasih tersebut diberikan, proses pemulihan anak menjadi sangat cepat begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita menyadarkan diri kita nih Bu untuk kemudian mulai memahami bahwa bahasa kasih itu penting begitu. Yang pertama adalah belajar sih, Mary. Kita seorang ibu rumah tangga jangan mengatakan saya sudah tidak butuh lagi. Justru pendidikan yang paling pertama ya di rumah, tarbiyah, pendidikan pertama di rumah. Nah, guru-gurunya ya orang tua. Dan bagaimana orang tua bisa memberikan madrasahnya kepada anak-anak kalau kita tidak mau mencari ilmunya? Kan banyak tuh parenting-parenting luar sana. Kalau kita cuek saja, ya akan seperti itu. Jangan tunggu parah dulu. Seperti saya baru menyadari. Walaupun saya sudah belajar ya, saya masih kayaknya terlambat. Tapi alhamdulillah Allah tidak memberikan keterlambatan. Karena memang kita ibu-ibu yang di luar sana itu ya, kita harus mengupdate ilmu parenting. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Jangan mengatakan sudah tidak penting. Penting dan sangat penting untuk dapat ilmu tentang mendidik anak-anak itu sangat penting. Intinya dan butuh juga support system. Kita tidak mampu untuk berdiri sendiri. Dan seperti saya juga ketika saya dicoba, ketika saya bilang, oh saya mampu nih, saya punya teknik terapi nih, ternyata saya juga butuh support system dari orang-orang di sekitar saya. Seperti itu supaya intinya kembali lagi kesadaran daripada ayah, bunda untuk selalu mengupdate ilmu tentang parenting. Tidak usah banyak-banyak parenting si A, B, C. Biar satu kalau kita cocok ya kita terapkan. Kalau 5 bahasa kasih kita cocok ya kita terapkan. Oke, nah saya tertarik nih Bu Fadilah dengan pengalamannya Bu Fadilah. Bu Fadilah tadi kan merasa terlambat begitu ya. Kenapa baru sekarang, baru beberapa waktu yang lalu nih kemudian memahami bahasa kasih begitu yang akhirnya Ananda, salah satu Ananda dicoba oleh Allah dengan penyakit tersebut begitu. Nah, bagaimana Bu dampaknya? Ini kan Bu Fadilah kemudian sudah belajar tentang 5 bahasa kasih dan mencoba menerapkan itu kepada putra-putrinya Bu Fadilah, begitu khususnya yang dicoba oleh Allah dengan sebuah penyakit yang Ibu katakan tadi begitu. Nah, setelah penerapan bahasa kasih itu, bagaimana Bu progres dari kesehatan Ananda, Bu? Kan dia tipe orangnya dipeluk-peluk ya. Dan dia tidak dapatkan, bukan tidak didapatkan, mungkin dapat tapi tidak seintens. Ketika beliau sakit, itu saya selalu meluk dia maunya ditemani, tidur sama-sama, maunya dielus-elus, dipijit-pijit. Terus berhenti. Jadi dia merasa nyaman.
Dan sekarang alhamdulillah ya, dia sudah bisa jalan, sudah perkembangannya sudah jauh lebih baik. Jadi itu yang dulunya dia tertutup, ya diam saja enggak. Dia kalau dia bilang rindu mama, itu saya udah lepas. Kalau dulu itu karena mungkin dulu saya galak, suka banget. Saya akui memang dia untuk meluk saya pun kayak kayak apa ya, takut, ya kan, canggung. Sekarang tidak. Dengan waktu 1 minggu misalnya saya nggak ketemu dia dia bermalam ya, kayak kemarin tuh dia bermalam di rumah sepupunya, saya datang dia langsung mama peluk, itu umur 16 tahun, yang dulunya tidak, itu sudah ceria mukanya. Jadi kebutuhan itunya tuh, oh satu kali dia sukanya dipeluk, itu yang saya dapat sekarang. Oke, dampaknya adalah emosional anak menjadi jauh lebih positif begitu ya, Bu ya? Jadi kayak senyum terus, senyum bahagia. Jadi dia biasa iri sih kalau bisa, kalau yang namanya ada 4 anak saya peluk 1, dia ada kecemburuan. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Itu memang ya, Allah kasih ujian itu ketika kita lupa atau apa, ada hikmahnya yang begitu banyak. Walaupun pedih tapi banyak hikmahnya. Oke, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua di malam hari ini. Kita tidak perlu nunggu terlambat, tapi kita bisa belajar dari pengalaman Ibu Padilah yang hadir pada malam hari ini, bagaimana penerapan bahasa kasih yang tepat dan kita bagaimana memahami anak-anak kita sesuai dengan bahasa kasihnya, itu akan mampu membuat mereka tumbuh dengan jauh lebih positif, begitu. Karena emosinya, baterai emosinya terpenuhi gitu ya, Bu Padilah. Kalau bahasanya Bu Padilah tadi, baterainya penuh, sehingga ketika baterainya penuh, energinya juga penuh, dampaknya adalah dia bisa melakukan banyak hal dengan baik. Seperti itu. Oke, baik Bu Padilah, ini kita sudah ada di ujung acara nih. Closing statement nih Bu Padilah untuk sesi kita pada malam hari ini tentang 5 bahasa kasih. Apa ya, saya tidak bisa banyak berkata-kata ya. Yang saya cuma sampaikan bahwa sebelum kita terlambat memberikan 5 bahasa kasih kepada anak, mulai sekarang tidak ada kata terlambat. Dan cari tipe-tipe anak kita. Kalau kita punya 5 anak, 4 anak, tipe atau cucu ya, keponakan, kita sampaikan kepada saudara kita, coba cari 5 bahasa apa yang dipenuhi. Dan ketika dia meluk, kita cium, dia minta cium, jangan kita nolak. Karena ketika kita tidak memberikan 5 bahasa kasih, otomatis pembentukan karakter yang emosi negatif akan tertanam, bahkan akan tertanam di alam bawah sadar mereka sekitar 88%, dan mengakibatkan sampai besar tidak bisa nanti bisa menjadikan dia stres, depresi, dan mungkin psikomatik ya, penyakit daripada emosi tersebut yang Ananda anak saya hadapi, kesedihan mendalam, ternyata pernah diterapi dengan Pak Edi ya, pernah diterapi sama Pak Edi, memang dia mengalami kesedihan yang sangat luar biasa, dan itu adalah kesalahan yang saya alami, dan saya berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Berusaha, namanya juga manusia biasa ya, khilaf lah. Tapi marilah Bapak Ibu semua kita terapkan 5 bahasa kasih, kita cas kembali anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang akhlakul karimah yang baik untuk generasi ke depannya. Itu saja Pak Eri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Padilah. Ini kata-kata yang menarik ya. Tidak ada kata terlambat untuk kemudian kita belajar dan juga memperbaiki pola di dalam keluarga kita. Karena ternyata 5 bahasa kasih ini juga mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan keluarga kita. Dan ingat Bapak Ibu, kata-kata yang baik dapat menyembuhkan patah hati dan menerangi jiwa yang gelap. Maka mulai hari ini dan malam hari ini juga,
pelajari bahasa kasih dari orang-orang terdekat Anda untuk menemukan kebahagiaan di dalam keluarga dan hidup Anda. Terima kasih untuk Bu Padilla yang telah Terima kasih menemani banyak, Pak kita Eri. dalam Terima kasih. LKM Talk pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir sampai akhir sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Saya Heri Susilo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.